Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri SPDI, nomor induk mahasiswa 5252113584. Asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, program studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran PAI dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan di kelas 7 SMP Negeri 3 Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, sudah sarapan. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa kebersihan kelasnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Ya. Apakah piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Ya, bagus. Alhamdulillah ya, sudah bersih kelasnya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, Andro, ya, silakan Andro. Baik teman-teman, sudah kita belajar terlebih dahulu. Berdoa. Baik, saya mau absen terdahulu ya. A2. Aldo Prasetyo, iya. Anastasia. Andromeda. Akila. Arfa. Ya. Arya. Ada Arya? Sakit, ya. Ini. Rizky. Saka. Silva. Ya. Zonatan Rizky. Iya. Alhamdulillah ya. Semua banyak yang hadir. Bagi teman kalian yang hari ini tidak hadir, kita doakan semoga diberikan kesembuhan ya. Supaya bisa kembali lagi mengikuti pelajaran bersama-sama dengan kita. Baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk menanamkan cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional ini tentunya kalian sudah hafal ya dengan lagu ini ya. Oke, baik, silakan semuanya berdiri ya. Berdiri. Ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Tentu kita bergerak. Baik, masih ingat pelajaran yang kemarin, minggu kemarin ya, di bab 2, yaitu kita belajar tentang apa? Ya, tentang apa? Sholat ya, iya, tentang sholat. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang sholat ya, mempelajari tentang sholat. Namun hari ini
kemarin kita sudah memahami syarat dan rukunnya. Namun di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi, yaitu tentang bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji. Dan mungkin kalian pernah melihat ya, mendengar atau seseorang yang dikenal rajin sholat, ya rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi masih melakukan perbuatan maksiat, masih suka berbohong, masih suka mencuri, masih suka korupsi, atau dia suka mencuri pulpen temannya di kelas. Ya. Pernah nggak seperti itu melihat? Tuh, iya. Nah, iya. Selanjutnya, menurut kalian, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Padahal dia rajin sholat ya. Apakah ada yang salah dengan sholatnya? Untuk lebih jelasnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisa atau menganalisis hakikat sholat dan zikir sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Nanti kalian mencari menganalisa nih ya, hakikat sholat dan zikir itu apa sih? Dan bagaimana sholat dan zikir ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian berdiskusi ya, menyajikan paparan hasil diskusi kalian mengenai solusi atau permasalahan antara ritual sholat dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti tugasnya kalian berdiskusi ya, berdiskusi, mempelajari, menganalisis yang dimaksud dengan hakikat sholat dan zikir ini maksudnya apa, dan sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama menyaksikan video ini ya. Silakan kalian simak dengan baik-baik, dipahami ya, dan dicatat ya. Ya, catat yang penting-penting saja. Umrah bareng AMB, beribadah dengan ilmu. Mengapa ada orang yang rajin sholat, tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Bukankah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Bahkan bisa jadi kita semua yang ada di sini sudah melakukan sholat dan kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka kita tidak berbicara orang di luar, yang di sini saja sedang melakukan sholat atau melakukan sholat dan dia juga melakukan perbuatan maksiat. Karena yang namanya maksiat itu selalu diulang oleh manusia, sebab mereka makhluk yang tidak maksum. Terus apa makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada 3 makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya adalah apa yang kamu baca dalam salat itu isinya nasihat. Yang nasihat itu melarang orang untuk berbuat keji dan munkar. Begitu? Apa yang kamu baca dalam salat itu isinya apa? Nasihat. Yang melarang orang untuk berbuat keji dan munkar. Baik, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan pemaparan tentang makna sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Pertanyaannya adalah, apa makna sholat menurut video tadi ya, yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Ada 3 makna dijelaskan ya, ya di dalam video tersebut. Silakan siapa yang mau menjawab? Oke, langsung silakan. Apa yang dibaca sholat isinya tentang nasihat. Iya, terima kasih. Iya. Beri tepuk tangan. Iya. Selanjutnya, yang selanjutnya siapa yang mau menjawab? Ya, ya silakan. Ya. Jihan, ya. Ya. Iya, ketika sholat tidak bermaksiat. Iya, terima kasih. Iya. Selanjutnya yang ya, selanjutnya. Ya, silakan Andro ya. Sholat yang berkualitas, dia otomatis akan menghilangkan maksiat
maksiat. Iya, sholat yang berkualitas otomatis dia akan meninggalkan maksiat. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana sih sholat yang berkualitas? Ya, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Materi kita hari ini yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Makna sholat secara bahasa artinya doa. Berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Ya, itu sholat secara bahasa. Ya. Kalau kita memaknai sholat hanya secara bahasa, ya tentunya kita nggak akan datang ke masjid. Ya cukup kita berdoa aja ya dari di rumah saja ya. Berdoa. Menurut istilah, sholat adalah ibadah ya, yang meliputi ucapan, peragaan tubuh yang khusus. Ya. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang dilakukan setiap muslim sesuai syarat dan rukunnya. Ya. Dan sesuai juga bacaannya. Ya. Jadi sholat itu ada aturan tersendiri. Gerakannya, bacaannya, itu sudah ada aturannya. Ya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkannya. Dalil perintah melaksanakan sholat, ya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya. Yang artinya bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad disuruh baca Al-Quran. Saja ya tentang materi kita hari ini. Ya baik, sebelum kita melanjutkan tugasnya ya saya mau kasih ice breaking dulu ya kepada kalian. Baik, silakan berdiri semuanya. Ya. Lagi ya, biru. Oke. Oke, udah siap ya? Siap ya? Oke. Merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Kuning, kuning, merah, biru, hijau. Iya. Baik, selanjutnya silakan kalian duduk di tempat kelompok yang telah disepakati, kelompoknya masing-masing ya. Saya akan membagikan LKVD ya. Membagikan tugas, nanti kalian mengerjakan tugas yang telah saya berikan ya. Setelah itu kalian berdiskusi dengan teman kalian ya. Mencari jawabannya ya. Lalu silakan perwakilannya nanti untuk mempresentasikan ke depan ya. Mempresentasikan ke depan. Ya. Rangga ya. Rangga. Desiana. Siapa? Oke, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2. Semua perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salam sholat al-Qur'an. Jelaskan isi kandung jawaban. Nabi Muhammad kasih ya. Alhamdulillah ya. Semuanya sudah mengerti dan sudah paham ya bahwa
sholat itu yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, yaitu sholatnya harus khusyuk ya, tidak bercanda ya. Dan saat sholat kita harus menghadirkan hati sepenuhnya ya. Pikiran kita harus konsentrasi, jangan sampai ada ruang sedikit pun di dalam otak kita itu pikiran-pikiran yang lain. Tenang, tawadu ya, karena harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya kita memahami makna bacaan sholat ya, memahami makna bacaan sholat ya. Makanya kita harus belajar supaya kita bisa menghayati apa yang kita baca. Dan selanjutnya supaya kita sholat kita khusyuk, yaitu kita menganggap sholat kita ini adalah sholat yang terakhir ya. Belum tentu besok kita ketemu lagi waktu sholat. Makanya kalau pengen sholat kita khusyuk ya, miliki yang bersih ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana pembelajaran yang paling kamu sukai? Ya, silakan. Yang kamu sukai. Silakan. Ya. Sholat dan zikir, sholat beserta dan sunnah, menghadirkan sholat dan zikir, melakukan sholat, melakukan zikir, dan mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara istiqomah. Iya, terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan. Siapa? Ya. Setelah belajar, baik setelah kita mempelajari bagaimana hakikat sholat di dalam dan zikir di dalam kehidupan, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini yaitu sholat dan zikir merupakan sarana utama mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang kedua yaitu khusyuk dalam sholat mencerminkan keimanan dan kesungguhan hati. Zikir memperkuat ketenangan batin dan keteguhan iman. Yang ketiga, kehidupan yang dipenuhi dengan sholat dan zikir akan membentuk pribadi yang lebih berakhlak. Menghadirkan sholat dan zikir berarti menjadikan keduanya sebagai kehidupan kita. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya untuk pekan depan kita masih membahas tentang sholat ya. Masih membahas tentang sholat, yaitu topiknya pemaknaan sholat dan zikir sebagai sarana takwa. Ya, pemaknaan sholat dan zikir sebagai sarana takwa. Ya. Baik, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas semuanya. Silakan Andro untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.